Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Cik menuju jalan pulang. Kami dari Tarekat Arwah atau Kodim fokus membahas ruang-ruang rohani. Merokok sambil minum kopi, santai sambil membahas tentang agama tauhid, agama yang satu dari Tuhan yang satu. Baiklah, kali ini saya akan membahas rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Tapi yang mau saya sampaikan bukan tentang apa-apa urutannya, bukan. Saya akan menyampaikan apa sih kegunaan rukun ini. Karena di dalam Islam rukun itu sangat penting. Itu makanya disebut rukun syarat dan ketentuan. Supaya kita beragama secara jelas, tidak menduga-duga. Karena bunyi syahadat, kalimat yang pertama bersaksi adalah aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Tapi di akhir zaman tidak lagi bunyinya dirubah, cuman sekedar mengucapkan. Kalau artinya tetap dari zaman 1500 tahun yang lalu, bunyinya tetap aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Cuman dirombak kata-kata ini sama di akhir zaman sama yang berkepentingan. Cukup sekedar mengucapkan saja tanpa embel-embel lain, sudah dianggap sah. Padahal ini sangat urgen. Keislaman kita diukur dari syahadat ini, karena ini yang pertama. Untuk memasuki yang keduanya tentu lebih gampang setelah melalui syarat rukun yang pertama. Karena syarat rukun, jalan dan cara atau metodologinya, di situ ada sistem. Dari bunyinya aja aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, berarti kita masih di ranah syariat, di ranah panca indera. Karena rukun Islam ini ranahnya zahir atau syariat atau materi. Belum masuk ke rukun iman. Lain halnya dengan rukun iman. Kalau rukun iman itu tidak lagi di ranah jasmani, itu udah di ranah rohani atau goib atau metafisika. Karena yang mau kita imani tidak ada nampak oleh panca indera kita. Kitab-kitab Allah yang dimaksud di sini bukan Al-Quran. Rasul-rasul Allah yang dimaksud bukan Nabi Muhammad. Sifatnya ini kodim, kekal, waku dan mutlak. Kita cukup membahas rukun syarat masuk Islam dulu. Kesaksian kita, apakah kita sudah betul-betul menyaksikan Allah dan utusannya?
Karena keislaman kita tergantung dari kesaksian ini. Itu makanya di awal aja dibikin syarat rukun. Aku bersaksi. Yang kita saksikan manusia, utusannya. Tentunya di zaman kita sendiri. Karena Allah ada di sebalik utusannya. Taati Allah, taati Rasul, di balik ulil amri minkum. Kita tidak akan mungkin menyaksikan Allah yang di ujung akhirat tertinggi. Di sana Tuhan tidak punya nama, tidak punya zat, tidak punya af'al, tidak punya asma, dan tidak terlintas di benak kita, tidak terpikirkan oleh kita. Karena beda ruang, beda hukum, dan beda dimensi. Dia maha mutlak, kita relatif. Nggak nyambung. Kita cukup mencari Allah yang zahir, yang mengatakan dirinya zahir, atau yang di bumi. Allah di langit dan di bumi. Allah zahir, batin. Yang batin itu nggak mungkin kita bisa lihat. Ada Allah mengatakan dirinya kami. Nah, yang menyampaikan itu adalah utusannya. Karena Allah tidak mungkin bercakap-cakap denganmu, atau kamu atau kau bercakap-cakap dengan Allah tanpa tiga perantara, lewat wahyu, melalui di balik tabir, dan melalui utusan. Keutusan inilah kita bersaksi di dunia ini dengan mata kepala kita. Karena Allah yang laisa kamitslihi di ujung akhirat tertinggi atau di aras itu ada sifat wujudnya. Di dalam sifat 20 yang pertama adalah wujud. Jadi wujud Allah itu sama utusannya di dunia, atau nurnya. Jadi Allah dan Rasul ada di sebalik orang itu, walinya, kekasihnya. Tapi yang wujud itu bukan Allah, tapi sifatnya. Karena di dalam sifat 20, yang pertama wujud. Jadi wujud Allah itu ada di dunia, seorang manusia. Manusia itu bukan Allah, tapi dimensinya Allah di sebalik dimensi manusia itu, yaitu utusan. Makanya syahadat satu arah, satu tujuan, dua makna. Karena Allah dan Rasul ada di sebalik walinya, atau ulil amri, atau ulama warasatul anbiya. Karena Allah akan selalu menurunkan utusan di setiap zaman, mulai dari Nabi Adam. Dari mulai Nabi Adam, kutiupkan sebagian rohku, kata Allah, dan sujudlah. Maka dari itu alam semesta, jin dan manusia, bahkan malaikat pun harus sujud ke Nabi Adam. Nah, karena wujud Adam
menyerupaiku, menyerupai. Bukan Allah. Adam bukan Allah. Tapi di balik Adam, Allah ada di balik Adam. Dimensinya. Setelah Adam berlindung, manusia pertama, khalifah pertama ini, pembawa nur ilahiyah ini dari puncak akhirat memasuki alam dunia. Karena dunia sifatnya alam materi, alam baharu, alam fisika yang bernama, apapun yang bernama di dunia ini ada alamatnya. Itu hukum. Ini presisi tinggi. Jadi setiap yang bernama ada alamatnya, ada titik ordinatnya. Jadi Allah yang di ujung akhirat aja, namanya aja nggak ada. Kau menyembah Allah yang di ujung akhirat, di sana aja tidak punya nama. Ketinggian menghayalnya, halusinasinya. Cari dulu Allah yang satu dimensi denganmu, yang sudah bernama. Tuhan yang sudah bernama. Karena nama itu adanya di alam dunia, di alam materi. Kau tidak akan mampu menembus alam di atas akalmu atau alam akhirat. Karena ada batas ambangnya. Ambang batasnya ada antara dunia dan akhirat, antara jasmani dan rohani, antara fisika dengan metafisika. Itu ada ambang batasnya. Kau tidak akan mampu melewatinya. Baca tuh Halaman 33. Tidak akan mampu jin dan manusia melewati langit dan bumi, kecuali dengan kekuatanku, kata Allah. Jadi kita tidak bisa langsung menyembah Allah, harus melalui utusan. Itu kata Asyura 51 Al-Quran. Setelah Nabi Adam berlindung, terus pembawa nur ilahiyah itu diwarisi. Nabi atau rasul-rasul setelah Adam, entah itu Nabi Musa, entah itu Nabi Nuh, entah Nabi Ibrahim, yang jelas saat Nabi Musa, umat Nabi Musa menaati Allah melalui Nabi Musa. Begitu juga Nabi Isa. Umat Nabi Isa menaati Allah itu melalui Nabi Isa. Apa kata Nabi Isa? Akulah jalan kebenaran. Tidak satu pun yang sampai ke Allah Bapa tanpa melalui aku, kata Isa. Karena saat itu Nabi Isa lah pembawa nur Allah itu, nur ilahiyah itu, atau utusannya atau kekasihnya di dunia ini. Begitu juga kata Buddha, berbaktilah kau kepadaku, kata Buddha, sama halnya kau berbakti kepada Tuhan yang Maha Esa. Pola itu tidak jauh beda, cuman beda penyebutan sesuai dengan zamannya masing-masing. Setelah Nabi Muhammad, Nabi Muhammad bin Abdullah adalah seorang manusia seperti kita, tapi di sebalik Nabi itu, Nabi Muhammad itu ada Rasulullah dan Allah. Dimensinya ini presisi tinggi.
Jadi Allah, setiap ada nama Allah selalu digandengkan dengan Rasulnya, karena sifat itu qadim, dia tidak akan berubah-ubah. Yang berubah adalah wadah pembawanya, pembawa nur ilahiyah itu, atau utusannya atau kekasihnya. Kesitulah syahadatmu ditujukan. 1500 tahun yang lalu umat Nabi Muhammad, para sahabat mentaati Allah melalui Rasulullah atau melalui Nabi Muhammad. Tentu di akhir zaman tidak ada lagi Nabi, karena Nabi sudah hataman Nabi. Rasul tidak, Rasul tetap, karena dia nur Allah, sambungan antara alam relatif dengan mutlak, antara alam fisika dengan metafisika. Rasulullah inilah jambatannya. Allah pun melalui alam manusia memakai jembatan yang namanya Rasulullah. Manusia pun yang relatif untuk menghampiri alam ketuhanan yang di ujung akhirat tertinggi, biar tersambung, itu melalui rohaniah Rasulullah. Dia adalah jembatan dimensional. Kalau di bahasa syariat, itulah yang disebut selawat. Kita tidak mungkin lagi bersaksi pada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad telah mewarisi ilmunya ke al ulama warasatul anbiya, atau ulil amri minkum, atau wali yang mursidah. Itu sama-sama kekasih Allah, cuman beda penyebutan. Nama itu adalah setelah di alam dunia, sesuai dengan zamannya masing-masing. Nabi Muhammad tetap contoh yang terbaik. Dia udah hatam. Di akhir zaman tetap ada seorang utusan itu, pembawa nur ilahiyah itu. Jadi Allah dan Rasulullah di sebalik walinya. Kesitulah syahadatmu bersaksi. Kau tidak akan mungkin menyaksikan Allah yang di ujung akhirat tertinggi, atau yang di Malik Yaumiddin, yang di aras, atau yang goib, atau yang batin, atau yang di langit. Kejauhan. Kejauhan itu menghayalnya, halusinasinya. Duga-dugaan kita itu terlalu jauh. Itu makanya Allah menghampiri alam dunia memakai utusan, supaya kau bisa bersaksi. Setelah kau bersaksi dengan mata kepalamu, saat masuk rukun Islam yang kedua, sholat. Diperintah sholat, yaitu sungguh aku ini Allah, dirikan sholat untuk mengingatku. Mengingat tentu lebih gampang mengingatnya, karena kau sudah kenal sifatnya, kenal afalnya, kenal namanya, kenal zatnya, kenal asmanya. Karena dia di alam dunia sudah bernama, sudah berzat, dan sudah berafal, bahkan hobi. Ini presisi tinggi, presisi absolut, tapi bisa diilmiahkan, dinalar dengan akal logika kita. Karena kita tidak mungkin yang di surah 51 tadi langsung sama Allah. Tidak mungkin. Allah aja memakai jembatan Rasulullah, karena Allah di puncak akhirat tertinggi, atau maha mutlak,
mutlak, kita di alam relatif. Allah maha mutlak, Rasulullah di alam mutlak, kita di alam relatif. Allah di maha akhirat tertinggi, alam ketuhanan, yang di situ sifatnya laisa kamitslihi syai'un. Puncak akhirat alam rohaninya Rasulullah. Dunia maha metafisika, metafisika rohaninya Rasulullah. Fisika alam kita bisa dilihat dengan panca indera kita. Allah ada di sebalik manusia itu. Manusia itu bukan Allah, tapi dimensinya. Karena setiap zaman akan diturunkan sama Allah mujahid yang telah disucikan rohanianya. Ini sangat penting kelangsungan kita beragama. Kalau tidak kita akan menduga-duga kalau kita tidak mengalaminya. Ilahi anta masudi waridoka madlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.